Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga senantiasa diberkahi dan dibuka pintu taufiknya Allah di mana saja berada. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak kita diciptakan oleh Allah sampai wafat kita, bagi Allah sudah nyata dan sudah jelas. Berapapun miliaran yang diciptakan oleh Allah, bukan hanya manusia, banyak yang ada di alam dan di dunia ini yang boleh kita tahu, yang ada juga yang tidak kita tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai segala-galanya, Allah yang maha kaya, Allah yang maha raja. Terbayang bagaimana kekuasaannya Allah saat kita naik pesawat. Bisa dalam penerbangan pesawat itu berjam-jam di atas air laut. Yang saat itu saya berfikir, pas saya lihat dari window pesawat, melihat ke bawah, yang saya lihat saja atau boleh yang nampak dan terlihat adalah air laut. Apalagi yang suka berangkat ke negara yang jauh, ke Inggris atau ke Amerika atau ke mana, bisa melebihi 6 jam hanya di atas laut. Di saat kita naik pesawat dan di atas air laut saja, saya membayangkan mana miliaran manusia yang mengisi bumi ini, mana miliaran bangunan, mana miliaran nyawa, yang tua maupun muda maupun kecil, mana para pemimpin, mana para raja, mana para presiden, mana semua yang terisi di bumi ini. Ternyata yang namanya laut itu dalam kekuasaan Allah, di bawah kerajaan Allah, yang tidak terisi di dalamnya manusia, malah ternyata kerajaan laut itu lebih besar daripada darat. Jadi coba bayangkan betapa manusia kecilnya
di milik Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan bagaimana kecilnya manusia dalam kerajaan Allah yang Maha Raja dan Maha Agung. Belum kita lagi melihat apa isi semesta alam. Belum kita lihat lagi apa isi langit-langit, dari langit pertama sampai langit yang kedua, berjalanannya 500 tahun. Lebarnya satu langit sendiri 500 tahun. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebagian apa yang dilihat oleh sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj. Di antara cerita Rasulullah SAW waktu dia naik dan tembus dengan malaikat Jibril, dan setiap berhenti di langit ternyata ada pintu-pintunya dan ada yang jaga. Habis minta izin oleh malaikat Jibril untuk pintu, dan ditanya sama yang jaga, siapa? Malaikat Jibril menjawab, saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat yang menjaga, kami diperintahkan tidak boleh buka pintu langit kecuali untuk malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka langit yang pertama dan dilihat oleh Rasulullah SAW hal-hal yang dahsyat. Apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW bukan hanya berjumpa dan bertemu dengan para Nabi dan Rasul, terutama Nabi kita, Nabi ayah kita, semua keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Sampai kata Rasulullah SAW, saya melihat Nabi Adam alaihi salam setingginya melebihi 70 meter. Setingginya Nabi Adam 70 meter ya. Jadi berapa jamaah Sunda Kelapa kira-kira? Setingginya 70 meter. Dan kalau dia lihat ke sebelah kanannya, senyum dan bangga, senang. Dan kalau dia lihat ke sebelah kirinya, nangis. Heran Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa ayahku kalau dia lihat ke kanan senang dan senyum, kalau dia lihat ke kiri dia nangis? Kata malaikat Jibril, yang dilihat sebelah kanannya adalah keturunan Nabi Adam ahli surga, dan begitu dia melihat keturunannya yang masuk surga mesti senang dan bangga. Tapi begitu dia lihat keturunannya yang sebelah kiri, ternyata yang dihukumkan masuk neraka, Nabi Adam AS sedih dan nangis. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilihat oleh Nabi Adam yang di sebelah kanan, bukan yang di sebelah kiri. Dan kata Rasulullah SAW, di situ di langit saya melihat dengan dahsyatnya dan kekuasaan makhluk Allah, miliaran malaikat. Rasul hanya menceritakan malaikat yang mengisi langit. Uttatis sama wa hukka laha an ta'id, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Hampir langit itu mau jatuh, karena langit itu terdiri tanpa tiang yang kita lihat. Apa yang disandarkan dan menahan langit tidak jatuh, malah terisi, kata Rasulullah SAW, saking banyak malaikatnya. Kata Rasulullah SAW, saya khawatir langit itu akan jatuh. Tidak ada tempat sujud, tidak ada tempat sujud untuk menaruh kepala untuk sujud, pasti ada malaikat di situ. Jadi kita sujud di sini, mau lewat saja ada malaikat lagi, mau lewat ada malaikat lagi, mau lewat ada malaikat lagi. Di antaranya yang sibuk bertasbih, di antaranya yang sibuk bertahlil, yang sibuk tahmid, yang sibuk takbir, yang sibuk istighfar, yang sibuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang juga sejak diciptakan sampai habis dunia ini dia dalam keadaan sujud ribuan tahun, tidak ada yang tahu berapa tahunnya dia hanya dalam keadaan sujud untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi ke langit yang kedua, ternyata sama. Langit yang ketiga sama. Cuba bayangkan jamaah sekalian,
antara langit pertama sampai yang kedua 500 tahun perjalanannya, dan seterusnya sampai langit yang ketujuh. Begitu ketemu di langit yang ketujuh ada Al-Baitul Ma'mur, bersisnya Al-Baitul Ma'mur di atas Al-Ka'bah yang ada di bumi. Di situ kata Rasulullah SAW, saya melihat ribuan malaikah yang bertawaf. Sekali tawaf 70.000 malaikah. 70.000 malaikah kata Rasulullah SAW. Malaikat yang lain menunggu gilirannya kapan dia sempat tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim AS bersandar di Baitul Ma'mur itu. Dan posisi ulama menjelaskan posisi Al-Baitul Ma'mur persis di atas Ka'bah yang ada di bumi. Oleh karena itu tidak ada bandara di Makkah. Ini salah satu alasan. Bukan karena kondisi Makkah gunung, tapi alasannya tidak ada pesawat bisa tembus di atas Al-Ka'bah. Karena ada sebuah ikatan antara Ka'bah sama Al-Baitul Ma'mur yang ada di atas. Begitu Rasulullah melihat ribuan malaikat, malaikat Jibril memberikan yang lebih dahsyat, biar Nabi Muhammad SAW tahu dan umatnya tahu berita itu. Ya Rasulullah, engkau melihat yang 70.000 malaikat ini yang tawaf. Sekali tawaf dia berhenti, kemudian memberikan kesempatan kepada malaikat yang lain untuk bertawaf. 70.000 malaikat yang baru yang sudah tawaf pertama tidak sempat tawaf lagi, menunggu gilirannya sampai hari kiamat. 70.000 yang sudah tawaf pertama menunggu gilirannya, antri berapa lama? Kita capek kalau antri menunggu urusan-urusan, apalagi kalau masuk bank ya. Mau store uang aja sudah capek. Malah kita minta tolong, teman tolong dia berdiri, kita mah gantian giliran. Cuba bayangkan malaikat berdiri menunggu gilirannya supaya bisa tawaf sampai hari kiamat, tidak sempat tawaf lagi yang sudah tawaf. Berarti kira-kira Bapak Ibu, kalau kita menghitungkan berhari saja 70.000, dari sejak belum ada manusia, dari sejak pertama yang Allah menciptakan makhluk-makhluknya, langit, bumi, Baitul Ma'mur dan yang lain-lain termasuk malaikat. Coba bayangkan berapa ribuan, malah bukan ribuan lagi, jutaan, malah bisa miliaran malaikat. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 15. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, ini panggilan bukan untuk hanya orang Islam saja, malah untuk seluruh manusia. Allah memberikan perhatian, pengumuman supaya kita mengetahui siapa Tuhan kita, siapa yang maha menciptakan kita, yang memberikan segala-galanya. Ya ayyuhan nas, cuba bayangkan sejumlah makhluk Allah, di antaranya malaikat yang tidak pernah bosan beribadah, di antaranya malaikat yang tidak pernah berhenti berzikir, di antaranya malaikat yang tidak pernah capek berdiri sepanjang hayatnya, dan di antara malaikat yang sepanjang hidupnya dia bersujud dan mengisi pujian, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Hai manusia, kalian miskin. Selama masih kita mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih membutuhkan pertolongan Allah, selama masih kita memohon kepada Allah secara lahir batin agar kita mendapatkan segala ampunan, berarti kita fakir. Yang merasa diri tidak butuh kepada Allah, dia sudah menjadi orang yang sombong. Dan di antara ibadah yang sederhana
yang menjadi bagi orang mukmin menjadi senjata yang bisa melindunginya dirinya di dunia dan di akhirat adalah doa. Malah kata Umar Khattab radhiyallahu an, yang tidak mendapatkan taufiknya Allah yang tidak pernah berdoa. Malah yang selalu dapat taufik Allah yang senantiasa suka berdoa walaupun belum diterima oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, tugas kita berdoa, bermunajat, bukan urusan kita Allah terima atau tidak, Allah kabulkan atau tidak, itu tidak perlu difikirkan. Yang kita fokuskan bagaimana kita terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsirud du'a, sambil Rasulullah pesan berbanyalah doa. Sambil kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita berbanyak? Kata Rasulullah, Allah tidak akan berhenti memberikan pertolongannya selama anda tidak berhenti doa. Allah tidak akan berhenti memberikan pertolongannya selama anda tidak berhenti berdoa. Berarti kalau kita berhenti doa, kita yang sudah memberhentikan pertolongan Allah untuk diri kita. Jadi al-muwaffaq, yang senantiasa mendapatkan taufiknya Allah, yang selalu berdoa. Apalagi doa yang terindah munajatnya di waktu malam hari. Orang semua lagi tidur, kita bangun, habis tahajud kita tumbahkan semua masalah di atas sajadah kita. Dan inti dan hikmah, tolong Bapak Ibu hafal hikmah ini. Inti dan hikmah daripada ujian dan bala, Allah mengeluarkan doa dari kita. Kadang-kadang kita lupa doa, atau kita kadang berdoa secara rutin, atau ikut ramai-ramai doa, tapi tidak ada bisikan dan bermunajat yang ikhlas, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya belum sampai. Oleh kerana itu Allah kirimkan cubaan dan ujian. Disitulah saat kita bilang, ya Allah, betul-betul lagi susah, betul-betul lagi sakit, betul-betul lagi butuh. Jadi keluarnya ya Allah betul-betul tersentuh. Orang mendengar saja bisa tersentuh, apalagi yang sendiri berdoa. Ada seorang, itu cerita terjadi sama saya sendiri di Makkah. Orang Mesir, pas kita masuk ke Masjidil Haram waktu tawaf, biasa waktu saya sebelum ke Indonesia, saya di Madinah, suka dengan ayah saya setiap bulan mesti umrah. Jadi ayah saya kan istrinya dua. Ini tidak senang kalau dibawa cerita dulu. Jadi giliran ayah saya bulan pertama sama ibu saya, bulan kedua sama ibu tiri saya. Padahal ibu tiri kan yang pertama sebenarnya. Jadi ibu tiri yang pertama, dah tahu disebut ibu tiri ya di sini. Jadi yang pertama karena ibu saya kan yang muda, habis pertama dapat anak satu, jadi setiap bulan menjadi kewajiban dia bawa istrinya umrah, habis umrah silaturahim keluarga yang ada di Makkah, silaturahim keluarga yang ada di Madinah, terus pulang. Dan saya perhatiin ayah saya, kalau dia berangkat misal jam sore, 2 hari atau 3 hari pulang jam sore. Begitu dia bawa ibu saya, dia balik berangkat dengan jam yang sama, pulang dengan jam yang sama. Saya bertanya sama ayah, sambil tertarik perhatian saya bilang, kenapa ayah saya menjaga seperti itu? Dia bilang ini salah satu ikhtiar saya untuk berlaku adil. Coba bayangkan sampai jamnya dihitungkan. Ya, oleh karena itu yang tidak mampu berlaku adil jangan macam-macam. Kemudian pas giliran ibu saya ikut berangkat ke masing-masing dengan anaknya. Apalagi ibu saya kan anaknya dari yang pertama cuma anak satu, kita anak banyak. Jadi kita kan giliran masih kecil jadi sama ayah. Waktu kita masuk ke Makkah, di hadapan Al-Ka'bah kan ada tangga ya, kan turun sebelum masuk ke
kawasan tawaf, kan ada tangga kita turun. Persis di tangga itu saya mendengar ada 2 anak sama ayahnya dari Mesir. 3 mereka ini yang menarik perhatian saya, lagi ribut berbicara dengan suara keras, jadi menarik perhatian orang. Mereka ini anak berkata dengan ayahnya, bagaimana kami lepaskanmu untuk jalan sendiri? Kamu buta, tidak bisa lihat. Kamu buta. Kalau kita lepasin nanti jatuh. Dia tetap menahankan dan menekankan anaknya, lepaskan aku. Saya mau berjalan sendiri sampai Al-Ka'bah. Dia masih posisinya di atas tangga itu. Anaknya lepasin. Sambil saya lihat dengan mata sendiri, beliau nangis dan berdoa dengan bahasa Mesirnya. Bukan bahasa Mesirnya, artinya bahasa kampungnya ya, bahasa daerahnya, bukan bahasa Arab murni, bukan bahasa Quran. Dia berkata begini, ya Allah, dia dari lahir, ceritanya dari lahir buta. Dia bilang, ya Allah, saya datang dari jauh. Saya langsung terjemahin ya, tidak usah pakai bahasa Arabnya. Ya Allah, saya datang dari jauh. Pertama kali menginjak bumi tanah suci ini, saya punya keinginan satu. Ya Allah, aku mohon, kalau memang Allah berduli sebagai hamba Allah, saya mohon sekali saja kasih saya sehat supaya bisa melihat Ka'bah. Habis itu silahkan ambil lagi, biar buta lagi. Umurnya 70 tahun. Apa yang terjadi jemaah? Itu peristiwa terjadi persis di depan mata dan anaknya ada di bawah tangga. Beliau belum menurunkan tangannya, sungguh subhanallah sambil nangis berteriak, Allahu Akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan dia berkata, indahnya Al-Ka'bah, bisa melihat indahnya Al-Ka'bah. Dia berkata seperti itu, ternyata indah Al-Ka'bah. Dan anaknya kaget semua, nangis, ayah saya bisa lihat, emang bisa lihat Ka'bah. Dan dia berjalan sendiri sampai Al-Ka'bah, mencium Al-Hajarul Aswad. Dan di saat itu memang ramainya luar biasa. Saya ikutin di belakang dia, subhanallah, ya luar biasa dahsyat. Beliau jalan, mana manusia itu tergeser sendiri, sepertinya mereka buka jalan. Seperti ada orang raja datang, atau biasanya kalau raja datang dikawal kan, ada polisi dibuka. Ini tidak pakai polisi, tapi manusia minggir sambil masuk Hajarul Aswad dan cium, dan kemudian tawaf. Orangnya masih hidup bapak ibu, dan alhamdulillah ini ceritanya kurang lebih 5 tahun sampai sekarang orangnya masih bisa melihat. Coba bayangkan bagaimana baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. 70 tahun buta, tidak pernah berobat dan tidak pernah punya harapan untuk sembuh. Begitu Allah kasih rizki, sesudah 70 tahun, orang miskin, fakir, datang kesempatan masuk Ka'bah dan masuk Makkah. Dia hanya punya satu keinginan. Bukan kita sekarang melihat orang-orang sibuknya tawaf sambil foto-foto gedung-gedung yang tertinggi sekeliling Makkah. Saya sendiri melihat orang lagi tawaf, malah pemimpinnya, mutawafnya lagi berdoa, orang di belakang tawaf, dia ikut, Allahumma, Allahumma, foto. Subhanallah. Ternyata fantas negara Indonesia yang terbesar jamaah haji, yang terbesar jamaah umrah, kalau begini umrahnya, ya fantas tidak akan berhenti korupsi, tidak akan berhenti kacau negeri ini. Padahal kita kesempatan
berangkat dari sini membawa segala dosa dan kotoran, balik dari sana seperti anak yang baru lahir, bersih dan suci. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Subhanallah. Yang saya lihat jamaah yang hadir, Bapak Ibu, kalau tidak salah 90% yang ada di masjid ini aslinya orang Islam. Faham gak? Bukan 100%. Berarti salah faham maksud saya. Maksud saya di antaranya ada yang muallaf. Betul kan? Artinya muallaf ada yang baru 2 tahun, ada yang barangkali 10 tahun, ada yang 20 tahun, tapi yang lahir Islam dan sampai sekarang masih Islam, mudah-mudahan sampai akhir hayat Islam iman 90%. Betul enggak? Coba kira-kira angkat dari lahirnya Islam sampai sekarang, angkat tangan. Ya, kurang lebih 90%, 99,9. Beda antara orang muslim, kalau boleh saya berkata orang muslim murni sama orang muslim muallaf. Artinya orang muslim kenal Islam, habis dapat petunjuk, hidayah, apa-apa sebabnya, tidak perlu kita bahas apa sebabnya dia masuk Islam. Walaupun seluruh turunan Nabi Adam memang lahir atas Islam iman, tapi berubah sebabnya pendidikan orang tua. Tapi yang saya bertanya kepada Bapak Ibu yang dari lahirnya Islam karena orang tuanya Islam, walaupun mohon maaf kita belum begitu menjadi orang Islam sebenarnya, kita hanya memiliki nama Muslim, tapi dari sisi pemahaman masih banyak kekurangan, ya, masih belum kita mengerti banyak hal, apalagi terhadap ibadah kita. Malah saya banyak kenal orang-orang begitu sudah tua mulai belajar Islam, bagus, alhamdulillah, ketika ada kemauan belajar, walaupun sudah mendekati kematian boleh belajar, karena belajar itu tidak ada waktu tertentu. Tapi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah pernah yang sudah lahir atas Islam sampai sekarang dia masih Muslim, apakah kita pernah minta kepada Allah jadi orang Islam? Jelas pertanyaan saya? Apakah kita sebelum lahir sempat meminta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang Islam? Berarti Bapak Ibu, salah satu kenikmatan bagi kita semua menjadi orang Islam tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi orang Islam tanpa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi orang Islam tanpa kita harap. Oleh karena itu mudah-mudahan sebagaimana kita Bapak Ibu menjadi orang Islam tanpa kita mohon, mudah-mudahan kita menjadi ahli surga yang selalu kita mohon. Kalau kita jadi orang Islam tanpa kita mohon kepada Allah, dilahirkan atas Islam iman, dan sampai sekarang Islam iman, semoga sampai akhir hayat, mudah-mudahan kita yang selalu memohon surga, Allah berikan. Kalau Allah berikan Islam tanpa minta, mudah-mudahan dapat surga yang selalu kita minta. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Cuba bayangkan sebagaimana pasaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang maha kaya, yang tidak memerlukan apa-apa dari manusia, termasuk di antaranya Allah tidak memerlukan ibadah kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah marah
Allah murka terhadap setiap manusia berlaku dosa, berarti tidak ada manusia yang mampu hidup di bumi. Tapi karena Allah maha sabar, begitu manusia berlaku dosa, Allah masih memberikan kesempatan supaya segera bertaubat. Malah keindahan kasih sayangnya Allah, saat manusia anak Adam berlaku dosa, Allah perintahkan malaikat yang menulis dosa dan maksiat, jangan tulis dulu, sabar. Barangkali dia sadar segera beristighfar, taubatan, tidak jadi tertulis dosa itu. Tapi tetap dia melalaikan dan tetap dia malah merasa bangga karena berlaku dosa dan maksiat. Malah dia bangga dan senang karena memiliki banyak pacar cewek. Malah dia senang dan bangga dan bisa menawarkan teman-temannya dalam pilihan bermacam-macam maksiat dan dosa. Itulah baru Allah perintahkan malaikat, ini sudah kelewatan, tuliskanlah dosanya dan maksiat. Oleh karena itu Bapak Ibu, seandainya kalau di antara kita yang punya dosa dan maksiat, terang-terangan maupun sembunyi, jangan sekali-kali Anda merasa bangga karena dosa itu. Hati-hati. Selama Anda masih ada rasa takut, selama Anda masih ada rasa malu, ditahu sama orang, terbuka ceritanya, selama Anda masih ada rasa takut dan harap bisa segera taubatan nasuha, masih dalam ampunan Allah. Tapi yang tidak mendapatkan ampunan Allah, orang yang selalu dia mau berlaku dosa maksiat, malah dia bangga dan senang telah berlaku dosa maksiat. Malah dia bukan hanya segitu saja, dia mampu dan berani menceritakan ke orang lain apa yang telah dia lakukan malam hari. Na'udzubillah. Kata Rasulullah SAW, selama orang yang punya dosa sembunyi, dosa malam, artinya dia sembunyikan, tidak dilihat sama orang lain, selama dia tidak membongkar cerita itu dan tidak menceritakan ke orang lain, akan diselamatkan oleh Allah dari keburukan dosa maksiat itu. Tapi selama dia menceritakan ke orang lain, Allah tidak akan ampuni dosa itu. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu. Selalu Anda rasa, bukan saat dosa dan maksiat, latihkan diri, biasakan diri, terutama saat kita rasa nyesal, saat kita rasa ketinggalan salat malam, ketinggalan witir, ketinggalan baca Quran, ketinggalan segala amal saleh yang kita sudah biasa seperti Isnin Kamis dan amal-amal saleh yang lain. Biasakan diri Anda punya rasa nyesal dan sedih karena ketinggalan taat itu. Jadi bukan Anda rasa sedih karena berlaku dosa maksiat, tapi Anda ada rasa sedih karena hari ini lewat belum buka Quran. Anda rasa sedih karena hari ini lewat tapi tidak sempat bersedekah. Anda sedih karena hari ini lewat tidak salat duha. Hari ini juga lewat tidak menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Biasakan diri jamaah sekalian untuk memiliki rasa sedih karena ketinggalan amal saleh, bukan kesedihan karena dosa dan maksiat saja. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ayat yang selanjutnya membuktikan bagaimana Allah Maha Kaya dan Allah tidak memerlukan kita sebagai hamba-hambanya dan sebagai makhluknya. In yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kira-kira terbayang seberapa jumlah makhluk Allah yang di langit dan di bumi, yang bergerak maupun yang diam, yang nampak maupun tidak, yang tidak bisa kita hitungkan. Bagi Allah yang Maha Kaya, yang Maha terpuji, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk menghabiskan semua manusia dan semua makhluknya, membinasakan dan menggantikan dengan makhluk yang baru. Jika Dia Allah menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Memusnahkan? Begitu saja? Habis? Ini semua miliaran makhluk
manusia, jin, malaika, binatang, tanam-tanaman, bermacam-macam ada yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Ternyata bagi Allah yang Maha Kaya sangat kecil. Allah bisa menghabiskan mereka ini semua dan menggantikan dengan makhluk yang baru. Makhluk yang baru yang bagaimana? Yang seluruhnya berzikir, menimba Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, mencintai Allah, tidak berubah sama sekali sampai akhir hayat. Apakah Allah tidak mampu itu? Malah justru Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Bagi Allah menciptakan seluruh makhluk dan membangkitkan di hari kiamat seluruh makhluk seperti Allah menciptakan satu makhluk dan membangkitkan satu makhluk. Coba bayangkan, bagi Allah menciptakan seluruh makhluk, membangkitkan di hari kiamat seluruh makhluk, seperti menciptakan satu dan membangkitkan satu. Bagi Allah sama. Subhanallah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Raja, Allah Maha segala-galanya. Oleh karena itu, orang yang ingin berlaku dosa dan maksiat, jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihat yang sedang melihat kita itu siapa. Bisa kita malu kalau dilihat sama orang tua kita, bisa malu dilihat sama suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, sahabat kita. Kita malu. Malah begitu ada seorang melihat kita di tempat dosa maksiat, kita malu. Salah nyangka, bukan salah fikir kita berlaku dosa maksiat, kita hanya lewat, tapi ternyata kita lewat di satu tempat, lokasi itu dikenal tempat subuhat, tempat dosa maksiat. Kita tidak ada niat sama sekali, cuman kita hanya lewat saja, dilihat sama seorang lain, langsung kita datangi, jangan salah faham, saya cuma lewat saja. Kita takut ada manusia salah faham terhadap kita. Apalagi bagi Allah yang nyata, yang jelas, melihat apa yang tersembunyi dalam hati kita. Allah Maha melihat. Apa yang kita jawab? Masa ada rasa malu Allah melihat kita sedang berlaku dosa? Artinya Allah menurunkan segala nikmat, malah kita melawan Allah dengan dosa dan maksiat. Sampai Allah berfirman di hadis qudsi, Muazzam, Allah berfirman di hadis yang qudsi, Ya ibn Adam, engkau tidak ada rasa malu? Senantiasa aku menurunkan segala nikmat kepadamu, tapi engkau senantiasa melawanku dengan dosa dan maksiat. Astaghfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله يا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Masih ingat apa yang saya sampaikan tadi? Jadi inti dan hikmah daripada cubaan dan ujian adalah untuk kita berdoa. Allah mau dengar bisikan doa. Allah paling senang, suka. Kenapa Allah suka doa pas ada cubaan dan ujian? Karena memang doa di saat itu keluarnya benar. Sampai kita merasa sudah putus asa, sudah kita berikhtiar ke sana sini, ternyata seluruh manusia menutupi jalur dan pintu. Kita betul-betul sudah pasrah lahir batin, tidak ada jalan lain. Kita bermunajat kepada Allah dalam keadaan betul-betul lagi butuh. Jadi orang itu bukan hanya saat senang, dia saat senang berdoa, tapi saatnya dia susah doanya luar biasa. Tapi yang na'udzubillah, orang yang saat senang tidak pernah berdoa, malah saat susah malah mati rasa ya. Tahu mati rasa? Faham mati rasa? Tidak ada rasa, mati rasa. Sampai pernah saya berjumpa sama seorang, dia lagi diuji Allah. Saya bilang, Pak, jalan keluarnya satu, doa. Jangan putus doa. Dia bilang, saya lagi senang saja doa, tidak diterima. Apalagi lagi susah. Saya bilang, inilah namanya mati rasa. Allah sengaja memberikan cubaan dan ujian untuk kita mendapat ampunan, untuk kita bisa melatih diri ikhlas. Coba saat Bapak Ibu, saat mohon maaf orang-orang minta sama kita di jalan di mana-mana, kira-kira ada yang pernah minta sama kita, Pak, kasih sedekah ya. Kalau tidak mau kasih ya terserah. Kira-kira ada enggak begitu? Kalau kita melihat ada orang seperti itu, apa yang kita miskin, sombong lagi. Tapi apa? Karena dia merasa diri lagi butuh. Padahal tak nangis, pura-pura nangis. Biar kita apa? Tersuntuh, bermacam-macam ucapan, bermacam-macam sampai kita berapapun tidak apa-apa. Yang penting dia bisa dapat. Dengan keyakinan dan harapan dengan cara ini bisa menyentuh perasaan kita. Malah yang luar biasa itu terjadi sama saya. Pernah waktu saya naik taksi pas lampu merah, kemudian saya perhatiin ada anak-anak lagi jalan dari mobil ke mobil, mobil ke mobil. Terus di sebelah mobil saya ada satu, di sebelah taksi ada satu mobil, anak itu berdiri di situ. Terus dia megang ada satu apalah bahasa Indonesia tidak faham saya. Hah? Keterikan ya. Terus tok-tok sambil nyanyi ya lagu-lagu Indonesia. Begitu dia pindah ke taksi, dia mulai dengan lagu Indonesia. Begitu dilihat, fokusnya melihat, oh ini orang Arab. Tala'al badru, langsung rubah. Dia sampai saya bilang, orang miskin pintar. Sampai dia bisa betul-betul ini dilihat ini orang cara Arab ya. Malah ada yang luar biasa.
Pas saya keluar dari Masjid Sunda Kelapa, dekat-dekat sini di Cikini, ketemu satu orang miskin. Begitu lihat saya, folos. Saya bilang, orang-orang bisa bahasa Arab lagi nih. Kenapa seperti ini? Inilah cara sistem agar menyentuh perasaan dan menarik perhatian. Allah subhanahu wa ta'ala saat menguji kita, ini termasuk salah satu cara Allah supaya kita bisa mengeluarkan doa dengan indah, dengan ikhlas. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau buah zaitun, tahu buah zaitun? Direpes di alat, kan ada alatnya khusus. Untuk apa? Direpeskan dan apa? Untuk apa? Keluarkan apa? Seindah dan semanis minyak zaitun. Begitu juga buah dimasukin dalam alat apa? Untuk apa? Dikeluarkan semanisnya jus, bermacam-macam, ya. Begitu juga manusia. Begitu Allah menguji manusia, untuk kompres manusia, untuk mengeluarkan apapun yang termanis dalam hatinya. Apa yang termanis dalam, sebagaimana minyak zaitun keluar dari dalam buah zaitun, jus yang manis keluar dari dalam buah yang manis. Begitu juga saat kita diuji, sampai kita betul-betul sempit, sampai putus asa, sampai sudah merasa tidak punya harapan apa-apa, apa yang keluar dari hati kita? Ikhlas, cinta, penuh harapan. Tidak ada selain Allah yang maha menolong. Inilah manisnya yang Allah cari. Manis yang tersembunyi, yang selama ini saat kita serang tidak pernah keluar. Memang ada manusia tidak pernah keluar keindahan dan manisnya yang tersembunyi dalam hatinya, kecuali kalau diinjak. Mohon maaf bahasa kita ya, kalau diinjak baru keluar manisnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, latihkan diri saat Anda senang, bisa mampu mengeluarkan segala manisan yang ada, karena Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Allah paling senang dipuji. Kalau kita diberikan segala pertolongan oleh seorang manusia seperti kita, tapi selalu saat kita minta tolong dia, selalu dia bantu. Apapun yang kita butuh dia kasih, apapun yang kita minta dia berikan. Kira-kira saat kita sempat puji dia, mau enggak? Siapa yang tidak mau? Karena kita tahu ini sebuah kewajiban orang ini selalu bantu, padahal manusia sama-sama manusia. Dan saya selalu sampaikan, manusia dan manusia lain memiliki 4 sifat: miskin, fakir, dhaif, dan lemah. Miskin, ya selama dia masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir, selama dia tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan pertolongan Allah. Kemudian dhaif, ya lemah. Begitu sudah jadi tua, kalau apalagi tidak punya anak yang menolong dia, bagaimana? Dan ajiz, artinya dia tidak punya upaya dan daya untuk melaksanakan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Yang kita baca la haula wala quwata illa billah. Kalau memang kita yakini diri kita lemah, diri kita miskin, diri kita fakir, bagaimana bisa mendapatkan pertolongan dari manusia yang sifatnya sama? Oleh karena itu, kalau kita lemah, berarti kita mencari yang maha kuat. Kalau kita fakir, kita mencari yang maha kaya. Kalau kita miskin, kita mencari yang maha mulia. Kalau kita tidak punya upaya, kita mencari yang maha kuat. Itu semua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Bagi Allah menghabiskan seluruh makhluknya dan menciptakan makhluk yang baru, sangat sederhana dan sebentar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak benci dosa maksiat, tapi Allah suka istighfar kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, laula annakum la tudhnibun. Coba bayangkan, laula annakum la tudhnibun,
Kalau kita diciptakan Allah tapi tidak ada dosa dan maksiat sama sekali. Kalau tidak ada dosa maksiat, mohon maaf, berarti tidak ada istighfar kan? Biasanya istighfar ada, kenapa? Karena kita merasa diri salah, merasa diri banyak kekurangan. Kata Rasulullah SAW, kalau seluruh makhluk Allah, terutama manusia, tidak ada dosa maksiat, akan Allah membinasakan mereka, menciptakan manusia yang baru, yang bisa dosa dan maksiat, kemudian istighfar, karena Allah suka istighfar. Faham? Jadi bukan Allah tidak benci dosa atau Allah suka dosa, bukan itu, tapi Allah menyukai istighfar. Cuma bayangkan kalau seluruh manusia yang ada di bumi, miliaran manusia, semuanya tidak berdosa dan maksiat, kata Rasulullah, Allah tidak senang. Malah Allah membinasakan mereka dan menciptakan makhluk yang baru yang bisa dosa dan maksiat, dan intinya habis itu beristighfar. Terus ni ayat. Oleh karena itu jamaah sekalian, harus kita selalu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat dosa itu besar atau kecil. Kita malu kalau terhitung kita bangun subuh tapi belum termasuk orang yang sudah salat malam. Kita malu terhitung kita orang-orang yang sudah bangun subuh dalam keadaan sehat walafiat, tapi ternyata tidak menutupi malamnya dengan salat witir. Kita malu kalau kita melihat seorang yang bangun salat subuh, malah ternyata lewat waktu salat subuhnya dia pesankan alarm untuk bangun jam kerja, tapi dia tidak mempesankan alarmnya untuk bangun salat subuh. Berarti dia lebih memperdulikan kerjaannya daripada memperdulikan salat subuhnya. Malah guru saya di Madinah memfatwakan orang yang sengaja mempesankan alarm untuk jam kerja, artinya jam 7, berarti sudah dia ada niat tidak bangun salat subuh. Dia sudah berlaku satu hal yang mengkafirkan dan keluar dia dari Islam. Bayangkan, guru saya menfatwakan, ada fatwa dari guru saya dari Madinah, orang yang sengaja pesan alarm di jam kerja, bukan jam salat, berarti sudah ada niat menatap dari sebelum tidur tidak salat subuh. Kemudian dia bangun salat waktu jam 7 atau jam 8 untuk hanya kerja, berarti dia tidak memperdulikan salat, dia berdulikan kerjaannya. Kata guru saya, dia sudah kafir, keluar dari Islam. Berarti berapa banyak kali kita membaharui Islam kita. Beda sama seorang yang sudah berusaha berikhtiar pesankan alarmnya, tapi ketiduran. Tapi ketiduran ini kan macam-macam. Ada orang dia dengar alarmnya tapi dimatiin. Dimatiin, malas-malas terus tidur. Habis itu bangun, ya Allah maaf ketiduran. Memang Allah Maha tahu apa isi hati kita. Ada seorang bukan hanya lewat salat subuhnya, ada seorang kalau lewat takbirah bersama imam dia bisa nangis 3 hari. Nangis 3 hari. Bagaimana takbir ihram ini bisa lewat? Mohon maaf kalau kita mungkin salat lewat saja, biasa aja, malah ketawa. Ada seorang ibu waktu meninggal dunia umurnya 80 sekian, tetangga saya di Madinah. Subhanallah, ibu itu tidak pernah tidur malam kecuali baca surat Tabarak. Suaminya cerita sama saya, alasannya dia apa? Dia berkata, salah satu yang melindungi dari siksa kubur baca surat Tabarak. Saya takut setiap malam tidur
bisa jadi malam itu terakhir bagi saya di dunia, masuk di alam kubur, belum membawa berlindungan surat Tabarak. Dari sebelum nikah suaminya menceritakan, itu menjadi sebuah kebiasaan sampai umurnya 80-an. Apa yang terjadi? Pas dikuburkan, diantar jenazahnya ke kuburan, kuburnya sendiri keluar harumnya, harum kalau kita bilang bahasa Arab warad, bunga ya, harum bunga keluar dari kuburannya. Sampai sekian lama habis dikuburkan, biasa apalagi di Baqi'. Sekarang orang bertanya, kalau di Baqi' macam mana ini dari zaman Rasulullah sampai sekarang kok dah penuh-penuh ya? Berapa jutaan manusia dari 1400 tahun yang lalu. Padahal Baqi' itu masih segitu aja ukurannya. Tapi macam mana bisa mencukupi? Biar Bapak Ibu tahu, di Baqi' ini yang ada di Madinah lebih daripada 10.000 sahabat Rasul. Lebih daripada 10.000 sahabat Rasul. Kalau di syuhada Uhud pernah terjadi banjir besar. Itu di sejarah Madinah. Terjadi banjir besar sesudah wafatnya syuhada Uhud. Kuburan Sayyidina Hamzah dan orang-orang yang waktu perang Uhud, ada banjir besar terjadi di kota Madinah sampai air turun dari gunung Uhud, terbongkar semua kuburan syuhada Uhud. Sejak mereka dikuburkan 400 tahun. Sesudah mereka dikuburkan sudah berapa lama? 400 tahun terbongkar semua kuburan syuhada Uhud. Sampai terlihat badan-badan sahabat. Yang ini ada ceritanya dalam sejarah Madinah. Ada satu buku namanya Sejarah Madinah. Apapun yang terjadi di zaman jahiliyah sebelum Rasul dan sesudah Rasul, sampai yang menulis buku itu, semua cerita-cerita yang terjadi di masa itu selama di kota Madinah. Di antaranya cerita banjir itu yang terbesar. Yang indah, kuburan syuhada Uhud yang sudah 400 tahun dikuburkan, begitu terbongkar dan dikuburkan lagi, badan mereka masih hangat, malah bekas darah-darah mereka karena meninggal syahid masih juga hangat, dan sepertinya badan mereka masih utuh, padahal mereka sudah 400 tahun. Jadi cerita di Al-Baqi', yang pengurus Al-Baqi' itu salah satu kenalan kita, dia menceritakan beberapa sekian lama yang sudah dikuburkan kita bongkar orang yang ada di kubur, kita bongkar, kita pindahin. Kalau dia yang terisi memang masih utuh badannya, dibiarkan. Tapi yang sudah menjadi tulang hancur, kita kumpulkan semua tulang-tulang itu menjadi di dalam satu kuburan. Terkumpul semua isinya hanya tulang-tulang. Di antaranya cerita si ibu itu. Begitu mereka mau bongkar kuburannya, belum gali, belum banyak, belum masuk ke dalam, mereka mencium baunya atau harumnya bunga. Sampai habis itu puluhan tahun yang telah dikuburkan. Begitu ditanya sama keluarganya, memang ternyata kebiasaan ibu itu membaca surat Tabarak setiap malam mau sebelum tidur. Berarti Bapak Ibu, dari tanda-tanda yang kita lihat, dari amalan dan ayat-ayat ini, bagaimana kita sangat membutuhkan segala sesuatu dari Allah. Apa itu sesuatu itu, lahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Apalagi di zaman-zaman ini yang banyak fitnahnya, banyak godaannya, kita sangat membutuhkan bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan Allah di setiap waktu dan setiap saat. Apalagi di ujung hayat kita, apalagi di akhir hayat kita, apalagi di hari kiamat. Inilah amalan-amalan yang sederhana. Istiqamah baca surat Tabarak, istiqamah jaga witir, istiqamah jaga salat duha, istiqamah bersedekah, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berzikir, jangan berhenti membaca kitabullah setiap hari walaupun satu ayat.
Dan ini insyaAllah yang menjadi tema khutbah saya besok. Khutbah saya Jumat besok ini, besok Khamis, lusa Jumat. Saya membawakan khutbah yang bertema Al-Quran temanku. Al-Quran temanku. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman? Kapan saatnya kita bisa menjadikan Al-Quran? Saya tidak bilang 24 jam, tapi saya bisa mengharapkan bisa kita memegang Al-Quran paling tidak seperti kita megang BlackBerry. Itu paling tidak. Itu istilahnya Quran temanku. Yang saya herankan, kalau kita keluar rumah, saya berkali-kali terjadi sama saya dan teman-teman, begitu sudah berjalan jauh, oh maaf, balik. Kenapa? Ada yang tertinggal. Apa? HP. Tapi kira-kira kapan Bapak Ibu ada saatnya kita bisa berjalan jauh, sudah jauh dari rumah kita, balik. Terus apa? Ada yang tertinggal. Apa? Quranku. Yang tertinggal Quranku. Jadi pada kita betul-betul menjaga HP, malah kita menjaga Al-Quran. Al-Quran salah satu yang ada di dalam tas kita. Kemana kita pergi, bukan ada surat penting yang kita punya, bukan hanya KTP, bukan hanya ATM, bukan hanya pulsa, bukan hanya vouchernya, bukan hanya apapun yang kita butuhkan sehari-hari, tapi di antaranya yang kita selalu membawa adalah Al-Quran. Itulah cara jadikan Al-Quran sebagai temanku. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang sederhana kita bisa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita hidup, saat kita sakratul maut, maupun saat kita di alam kubur, yang Allah Maha tahu apa yang kita akan hadapi. Tidak ada yang bisa menceritakan apa yang telah dihadapi oleh orang meninggal. Kita bisa menceritakan bermacam-macam ayat yang Allah sudah sendiri menceritakan. Kita bisa menceritakan apa yang disampaikan Rasulullah terhadap siksa ahli kubur atau kehidupan ahli kubur. Tapi setahu saya tidak ada yang bisa menceritakan secara terang dan jelas apa yang akan kita hadapi di alam kubur. Hanya orang yang sudah sendiri di alam kubur. Kalau boleh orang yang sudah di alam kubur keluar dan menceritakan apa yang terjadi, saya yakin kita tidak akan bisa tidur lagi. Saya yakin itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersiapkan diri sebelum masuk di alam kubur itu. Apapun tempat tinggal kita dan dimanapun tempat tinggal kita, di rumah mewah, di rumah biasa, dengan keluarga maupun sendiri, di tempat yang teraman maupun di tempat yang tidak teraman, semuanya bagi kubur itu sama saja. Karena posisi kita satu, lokasi kita satu, tapi yang berbeda adalah isinya. Apa isi kuburan kita? Kalau kita rajin salat malam, rajin jaga salat 5 waktu, rajin senantiasa beristighfar, rajin senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang saya juga tekankan, salawat. Kita bisa mendapatkan 3 hal dari salawat. Diselesaikan hajat kita, diampuni segala dosa kita, dan dijauhkan dari segala kesusahan dan kesulitan hanya lewat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keberatannya Bapak Ibu, kemana saja perginya, di mana saja anda berada, dalam keadaan wudu atau tidak, selalu membawa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dalam berbanyak salawat kita terjamin dapat syafaat Nabi beliau. Dalam banyak salawat kita mendapatkan posisi yang terbaik di hari kiamat dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama berdoa.
Mudah-mudahan dalam doa kita sama. Apalagi baru habisnya turunnya hujan, dan waktu turunnya hujan itu doa makbul. Kenapa doa makbul? Hikmahnya apa doa makbul saat turunnya hujan? Karena dijelaskan oleh ulama, pintu langit sedang terbuka. Jadi kesempatan kita memasukkan doa lewat langit. Semoga Allah melihat isi hati kita Bapak Ibu, dan dikabulkan segala hajat kita, diampuni segala dosa kita, diberikan segala kemudahan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ampuni segala dosa besar maupun kecil kami, ampuni dosa terang-terangan maupun sembunyi, ampuni ya Allah dosa di mana saja kami berlaku, birahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, ampuni segala dosa lahir batin kami ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa mata kami, ampuni dosa tangan kami, ampuni dosa langkah-langkah kaki kami. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, berapa kali kami ketiduran dari waktu salat subuh, berapa malam kami ketinggalan salat malam, dan berapa kali kami ketinggalan salat tahajud. Berapa hari ya Allah lewatnya hari-hari kami tanpa kami membaca kitab-Mu. Ya Allah, ini semuanya menjadi salah dan kekurangan kami. Ampuni ya Allah salah kami, ampuni ya Allah salah kami, tutupi kekurangan kami dan tutupi aib-aib kami. Sempurnakan amal ibadah kami dan terima segala amal ibadah kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, walaupun amal kami belum pantas menjadi ikhlas dan amalan ibadah kami belum begitu sempurna, tapi dengan maha kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan segala ampunan-Mu, ya Allah terimalah segala amal ibadah kami walaupun kami belum mampu menyempurnakan dan ikhlas. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, sayangi orang tua kami. Kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan kepada Engkau ya Allah, anjadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat. Orang tua kami yang masih hidup, kuatkanlah kami lahir dan batin agar senantiasa kami berbakti baik sama mereka dan terhadap mereka. Orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Jauhkan ya Allah kuburannya dari siksa neraka. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan bertemu dengan orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakan kami, berikan kepada kami kemuliaan kemudahan bertemu dengan orang tua kami di surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami istiqamah membaca kitab-Mu, agar senantiasa setiap hari dan setiap saat kami mendapatkan berkat dan cahaya Al-Quran ya Allah, yang menyinari kehidupan kami, yang memimpin kehidupan kami, supaya kami selamat dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lindunilah suami dan istri kami, rumah tangga kami ya Allah, agar kami memiliki rumah tangga istiqamah, sakinah, mawaddah, rahmah. Istiqamah ya Allah, rumah tangga kami bersatu dalam taqwa dan iman sampai akhir hayat. Pelihara anak dan cucu kami ya Allah menjadi anak dan cucu salih salihah dan istiqamah atas taat kepada-Mu. Anak dan cucu kami yang senantiasa berturut dan taat, yang senantiasa mengikuti dan menturuti orang tuanya ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Karena kami khawatir anak dan cucu kami tergoda dari fitnah dunia, dari fitnah harta, dari fitnah segala-galanya dalam lingkungan kami. Ya Allah, kami mohon ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha terpuji, Engkau maha segala-galanya. Rahmatilah kami dan pimpinlah kami, karena sungguh kami senantiasa hamba-Mu
hamba-Mu yang tidak bisa melepaskan diri dari hendak-Mu. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kami tidak punya upaya dan tidak punya daya untuk berlaku apa-apa, hanya dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, murahkan rizki kami. Berikan kepada Bapa Ibu jemaah Sunda Kelapa ya Allah segala kemudahan. Di antara Bapa Ibu yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Di antara Bapa Ibu ya Allah yang berhutang, lunaskan hutannya. Ya Allah, di antara Bapa Ibu yang memiliki persoalan, bermasalahan di rumah tangga ya Allah, di malam ini yang saatnya turun hujan ya Allah, selesaikan segala masalahnya dan penuhi segala hajatnya, hajat lahir, hajat batin. Ya Allah, aku mohon untuk Bapa Ibu tidak ada yang keluar dari Masjid Agung Sunda Kelapa malam ini sampai terhapus segala dosanya. Ya Allah, aku mohon untuk Bapa Ibu tidak ada yang keluar dari Masjid Agung Sunda Kelapa malam ini sampai membawa masing-masing ridha Allah ya Rabbal Alamin. Ridha-Mu ya Allah, ridha-Mu ya Allah. Karena ridha-Mu ya Allah kami mendapatkan segalanya dunia akhirat ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, selamatkan ya Allah jamaah kami, jamaah Sunda Kelapa, jamaah semua negara Indonesia, jamaah haji. Ya Allah, selamatkan mereka berjalanan dalam keadaan sihat wal afiat dan lancar ibadahnya, dan kembali ke tanah air membawa haji mabrur dan mendapatkan segala ampunan dosa-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, inilah permohonan kami, inilah doa kami, inilah ya Allah hajat kami. Ya Allah, terimalah, kabulkanlah, ya Allah ijabalah. Innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.